Hi, my name is Rehan Arshad. I'm from India, 19 years old, and I'm a men's singles player. Hi, my name is Emil Dantla. I'm 17 years old and I'm from Austria. Hey, my name is Niklas and I'm 18 years old and I coming from Denmark. Hello, I'm Donna Varia. I'm from USA and I'm 19 years old. Um, Actually, 4 years ago, I was looking to train in Indonesia, and I was just looking at the best academies in Indonesia just through Google search and through friends of mine. And I heard about PB Jaya and I was really intrigued, and I decided to try it for the first time. And it's my third time coming back here. I've heard about it from a friend from Denmark and he was going here as well. So I wanted to join as well. It was one of my friends told me we should try it and I say let us do it and we fly here and try it. Well, my coach is Coach Tony Gunawan, and he used to train here. He's the former Olympic champion in the 2000, I believe. And he told me about how great it was for him as an athlete to train here. So I just wanted to follow in his footsteps. So I chose this place. I feel like it's a very competitive atmosphere with everyone always pushing themselves to their 100%, and it's very motivating for me, and the training and the level is really high here, and that's the reason I chose PB Jaya. Because I've heard a lot of good things about the players here and the coaches, and I thought it would be a good place to train a lot. It's a really good place and there's so many good players to play with and the training is also really good. I chose Jaya Raya because I know that there are world-class athletes here and that everyone here is very talented, and I wanted to surround myself around the same talent, hopefully push myself to be at their level. I think the atmosphere is really good. Everyone is pushing each other to their limits, and yeah, and I see improvement already every time I came here. I feel like it was really good. The players are really motivated and everybody's pushing themselves a lot. The atmosphere is really good. We speak to each other, everyone, and after the training is also really good. I actually love the training atmosphere here because everybody works really hard. Everybody's always very happy and very energetic, even at 7 a.m. in the morning. So it helps me, even on the days that I'm most tired, to get energized and to train hard. It's been amazing so far. It's always been a great experience, not just on court, off court as well, with the people, and they're always really friendly. It's just a great atmosphere. So far it was really nice. It's a lot of fun and I feel like I'm improving in every practice, so it's really good. It's a really much physical and it's hard for me that in Denmark it's mostly a technical part of it, but here is more running and so on. So far it's been amazing. The first week was very difficult, getting used to the heat and the humidity, but since then I feel like my fitness has improved a lot and I'm being able to keep up a lot better. So it's been really great and I can't wait for more. I hope there's a lot of success here, and all the players who come here and all the players I train with will achieve everything, and I hope the same for me as well.
For me, the impression is really good, and I can recommend to everybody to come to Tairaya to train. I really like the coaches, really good, and I say to everyone, try it. It's a really nice place to stay in, and yeah, I will, yeah, try it. I hope that everyone continues to work really hard. I hope that everyone is very successful, and I see there's a lot of talent here, so I hope that they just continue to achieve what they want to. Halo Sobat Jaya Solid, PB Jaya Raya tahun 2022 mulai membuka kesempatan untuk seluruh atlet, baik itu dari dalam maupun luar negeri, untuk berlatih di PB Jaya Raya. Atlet datang dari Austria, Denmark, Thailand, Singapura, Malaysia, India, maupun dari Austria. Bisa melihat di website PB Jaya Raya atau akun sosial media yang lain. Oke, nama saya Wimpi Mahardi Sidarta. Saya pelatih tunggal putra di PB Jaya Raya ini. Oke, memang pada awal mula mereka datang itu pasti kita adaptasi dulu dengan program yang ada di sini. Jadi nggak mungkin langsung kita samakan, tapi nanti setelah mereka sudah beradaptasi, program kita samakan dengan atlet lainnya yang di PB Jaya Raya. Jadi sama, treatmentnya mungkin hampir sama. Jadi kita lihat dulu kekurangannya, karena setiap atlet pasti ada kekurangannya. Ya otomatis mungkin dari program ya ada sedikit yang kita bedain. Itu aja. Oke, kendala pasti ada. Pertama mungkin kondisinya dia, fisiknya rata-rata masih belum sebelum seprima atlet kita. Nah, terus kedua mungkin bahasa agak jadi sedikit kita. Tapi it's okay, bisa kita atasi. Suka dan duka, lebih banyak sukanya sih. Jadi kita ada pengalaman dalam latih bagaimana treatment ke atlet asing. Ya mungkin dukanya ya otomatis jam kerjanya lebih bertambah. Soalnya kita harus juga fokus sama atlet-atlet Jaya Raya sendiri, tapi tidak mengesampingkan fokus juga buat atlet luar negeri. Kalau suka lebih enak sama aja ya saya bilang. Tergantung individualnya menurut saya. Ada juga memang beberapa atlet luar yang memang mereka benar-benar mau ingin maju. Sama di sini juga sama. Ya plus minus lah saya bilang. Dengan adanya program atlet luar negeri untuk berlatih di sini, sebenarnya itu suatu hal yang positif. Di satu sisi mereka bisa tahu dengan atmosfer bagaimana cara berlatih di Indonesia. Tapi buat kita juga feedbacknya juga bagus juga, kita bisa bersparing atau mengenal cara bermain mereka. Jadi saling menguntungkan lah buat saya itu. Ya, jadi dari awal tuh sebetulnya kita nggak ada semacam program untuk melatih atlet tamu, terutama dari luar negeri. Tapi berangkat dari permintaan dari mereka justru. Ya, dan yang diawali dulunya itu adalah permintaan dari pelatih-pelatih Indonesia yang melatih di luar negeri. Nah, mereka tuh yang minta kepada kita. Jadi diawali dari itu. Nah, makanya dari kita berpikir bahwa menangani mereka tentu ada pengeluaran-pengeluaran semacam shuttlecock, kemudian juga mereka berlatih tentu perlu karena dipisah ya antara melatih atlet-atlet klub sendiri dengan atlet-atlet tamu, tentu kita pisah kecuali ketika mereka harus
semacam game atau latih tanding, baru kita berlatih bersama. Jadi artinya lampu tentunya karena di sini ada 16 court, 16 lapangan, sehingga gor kita itu biaya untuk listrik itu besar. Ya, jadi timbul biaya-biaya sih untuk mereka, sehingga kita istilahnya tuh mengharuskan mereka untuk memberikan biaya kepada kita sih. Ya, aku dengar sih mereka comfort ya di tempat kita karena dilihat dari fasilitasnya gitu, kemudian lapangan ada 16 dan kemudian juga areanya juga luas dan ada asramanya juga cukup bagus lah, meskipun nggak mewah-mewah banget tapi cukup bagus, ada AC bersih dan lain-lainnya. Kemudian ada dining hall juga yang cukup bagus. Ada beberapa fasilitas yang lainnya juga sih ada ya, termasuk lengkap sih sebetulnya di sini. Bahkan sebetulnya kalau seandainya dari luar negeri itu masih junior dan mereka tetap masih mau bersekolah, kita juga menyediakan gitu untuk mereka sekolah gitu. Jadi ya kalau dilihat dari fasilitas yang saya dengar, banyak atlet-atlet dari luar negeri itu ingin berlatih di sini. Termasuk juga sebetulnya ada cukup banyak juga permintaan dari klub-klub di Indonesia juga yang lain untuk gabung berlatih di sini. Sudah ada sih, sudah ada. Jadi karena ini sudah sekitar 4-5 tahun ya berlangsung. Meskipun waktu itu di Ragunan juga pada saat kita masih campnya itu di Ragunan sudah ada juga, tapi di sini lebih lengkap. Ya. Jadi program-program latihan untuk atlet tamu ini juga sudah disiapkan. Kemudian juga hasil-hasil itu dievaluasi juga oleh pelatih-pelatih kita, sehingga istilahnya tuh dana yang dikeluarkan oleh mereka itu nggak akan sia-sia. Saya percaya sih karena setelah berlatih di Jaya Raya yang saya dengar itu banyak yang berhasil gitu. Jadi tentunya seperti Filipina, katakanlah salah satunya dari Filipina itu mereka datang ke sini tim nasionalnya ya, dan cukup lama ya, sebulan lebih itu mereka berlatih di sini persiapan SEA Games, dan kemudian kalau nggak salah itu mereka masuk semifinal. Jadi hasilnya sangat bagus ya. Jadi bukan karena ini klub saya, tapi memang kita tentu bicara masalah bukti sih, pembuktian. Jadi beberapa atlet juga ternyata setelah berlatih di Jaya Raya di negaranya itu menjadi lebih baik lagi sih. Nah, tentunya ini ya, karena itu kan membawa nama baik ya. Jadi kita pada saat menangani mereka itu tentu nggak main-main gitu kan. Cuman menjadi pertanyaannya adalah nanti kalau dilatih di sini bagus, kemudian mereka tentu main di international turnamen, terus ngalah-ngalahin pemain Indonesia, itu yang jadi pikiran kita sih sebetulnya sih. Cuman tetap saja sih kita kepengen profesional. Jadi sekali sudah memutuskan untuk menerima mereka, tentu kita harus komitmen dan menangani dengan sungguh-sungguh. Bahkan setelah mereka berlatih di Jaya Raya, mereka nantinya tuh pulang itu akan mendapatkan sertifikat dan juga semacam evaluasi dari kita, dan kemudian juga evaluasi itu tentu disertai dengan latihan-latihan apa yang harus dilakukan di negara mereka masing-masing, supaya benar-benar kita bertanggung jawab untuk dana yang sudah mereka keluarkan ya. Jadi secara profesional itu seperti itu. Dan kemudian harapan saya itu juga, saya nggak mau menerima mereka untuk kepentingan mereka saja. Tentu ada pemikiran bahwa dengan beradanya mereka di sini, anak-anak kita itu mengambil keuntungan juga gitu ya. Karena kan kalian nggak usah pergi bertandingan ke luar negeri atau
katakanlah ke negara lain atau klub lain atau daerah lain, tapi justru mereka yang datang ke sini gitu kan. Jadi jadikanlah atlet-atlet asing ini atau atlet-atlet Indonesia yang berlatih di sini itu sebagai sparring gitu. Karena kebanyakan kan yang junior-junior, dan yang berlatih di sini tuh nantinya tuh akan menjadi lawan mereka di mancanegara. Jadi itu yang saya tanamkan kepada atlet-atlet kita di sini. Kemudian juga para pelatih juga saya minta supaya mempelajari mereka juga, karena jelas mereka berlatih di sini, mereka mempelajari pola latihan kita. Nah, kitanya juga jangan pasif gitu. Jadi bisa tukar pikiran juga dengan pelatih luar negeri sih, gitu sih. Ya kita sih welcome saja selama tempatnya itu memadai, karena memang tempatnya terbatas, dan juga kita lihat-lihat juga sih kalau jangan sampai dampaknya nggak bagus kepada atlet kita. Maksudnya kalau kita sudah tahu bahwa atlet itu attitude-nya nggak bagus, ya seperti ada dari luar negeri, pernah baru-barusan ini terjadi tuh ada laporan dari negaranya bahwa atlet ini attitude-nya kurang bagus gitu. Jadi kita tentu tidak akan terima itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita menerima, katakanlah oke, ada anggaran atau dana yang masuk ya, tapi juga merugikan. Ya termasuk juga masalah pandemi. Jadi saya nggak mau karena tanpa ada atlet tamu toh Jaya Raya tetap jalan gitu. Jadi jangan sampai keberadaan atlet-atlet tamu ini nih merugikan sih. Itu yang kita inginkan, tapi justru mengambil keuntungan lah dari setiap situasi. Kita berusaha untuk ambil keuntungan. Halo, Sobat Jaya Solid. Sampai jumpa. Halo Sobat Jaya Solid. See you again. Hello, Sobat GR. See you again. Hello, Sobat GR Solid. See you again.